Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Frank Friend dengan YouTube kesayangan Frank Friend, Rudy Sipit Plus. Tetap bersama saya, orang ganteng. Kalau diakui. Ya, pokoknya Frank Friend, ini saya membahas bicara masalah seorang pelawak, ya, yaitu yang bernama Kak Komeng. Wah, dia itu pelawak di mana aja tempat itu udah pasti lucu, ya kan? Cuma satu tempat yang nggak bisa dituju, yaitu tempat wudhu. Oke, Friend, saya tidak panjang lebar, karena panjang kali lebar sama dengan luas, seluas kepala saya. Ayo nonton aja langsung. Karena saya memandang dari sisi yang berbeda. Seperti untuk menghilangkan kemiskinan, kita tidak perlu menutup hari Kamis. Tetap Kamis harus ada. Dengan cara itu tadi Pak Menteri, mulai dari lingkungan, kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan ini bukan soal kebersihan lingkungan, tapi kebersihan hati. Jadi begitu. Jadi Bapak Menteri ini mulai dari mengajak positive thinking, mulai dari situ nanti akan tercipta hal-hal yang baik. Kalau pikiran kita baik, pikiran kita tenang, kerja juga akan lebih baik. Kerja akan lebih baik, ngumpulin duit lebih banyak, jadi deh kita orang kaya, ya. Paling nggak kan mak kita ngomong, aduh kayak bapaknya nih, kan? Enggak kan kita kaya, ya. Saya tidak mau panjang lebar karena yang panjang kesian ibu-ibu, yang lebar kesian bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai harus diadakannya cultural treasure tadi Pak. Kita lebih banyak ke pertambangan, karena kita mengacu mungkin kepada 17 Agustus yang adanya tarik tambang. Jadi itu selalu yang dialihkan oleh pemerintah kita ke pertambangan daripada ke kebudayaan. Ada kebudayaan tadi Pak Menteri sudah bilang, pasalnya pun saya baru dengar tadi, pasal 32, luar biasa. Itu memang ada Pak ya? Bapak nggak bikin sendiri kan? Saya baru dengar pasal itu. Pasal, ya kalau pasal 33 Pak. Yang benar yang mana nih Pak? Budaya pasal 32. Iya, jadi kepentingan dari budaya itu apakah suaminya tahu Pak Daya sendiri? Saya juga kurang tahu. Karena budaya itu terdiri dari kata budi dan daya. Budi itu baik, daya itu usaha. Mungkin usaha yang baik untuk menuju ke sana, jadi mungkin suatu negara atau peradaban pun lebih maju. Dan tadi sudah dikatakan Pak Menteri, peradaban tertua ternyata di kita. Dan ternyata LGBT lebih ada dari dulu. Tadi sudah ditemukan homo. Sapien, homo. Ya, 3 menit. Oh, 3 menit. Dan dengan budaya kita bisa menjadi kekuatan yang soft power tadi. Tapi berhubung ini bulan puasa, jadi kita utamakan mungkin sop buntut. Dan di bulan puasa ini, mari kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, untuk berdoa. Dan juga mungkin pesan dari saya, doa itu harus spesifik. Karena kalau doanya hanya dikira-kira akan seperti teman saya, dia selalu berdoa, ya Tuhan entengkan jodoh saya. Sampai sekarang istrinya berat badannya cuma 30 kilo. Banyak yang tidak spesifik dari doa itu. Ya Tuhan, bila saya tempat tinggal di rumah yang mewah, ada kolam renang, mobil banyak. Alhamdulillah teman saya udah jadi pembantu di rumah orang kaya. Dan juga yang terakhir, teman saya berdoa semoga di setiap minggu dia hanya gajian hari Minggu, Senin sampai Sabtu libur, tidak bekerja dan gajiannya hari Minggu.
Alhamdulillah teman saya sudah bekerja sekarang jadi parkir gereja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa masuk ke DPD itu pertama saya awal-awal nyalek itu bingung. Jadi kalau saya perhatikan nyalek itu seperti orang mau nikah. Awal perkenalan dengan wanita itu sama kita mendaftar ke KPU, jadi masih DCS. Perkenalan dengan wanita itu jantung itu berdegup kencang. Karena kalau jantung berdegup kencang itu ada dua, satu jatuh cinta, dua jatuh tempo. Pertandingan kemarin Indonesia melawan Australia, kedudukan 2-0. Kedudukan aja masih bisa menang. Gimana dia diri? Banyak kata yang membingungkan. Tetangga saya melahirkan, Ibu Wati melahirkan, dan alhamdulillah anaknya yang keluar pimpinan duluan. Karena pimpinan sama kepala sama. Padahal kepalanya yang duluan nongol. Nah, itu kata di kita. Kalau masih lemes nyender aja. Siapa yang ngasih serlo deh? Butuh kipas angin. Boleh dong. Iya, kenapa sih? Kok bisa Pingsan. Banyak banget. Emang dikasih gituan yang wangi-wangi gitu buat orang ciuman dari pingsan. minum? Saya kopi. Kasih kopi, ya gitu kasih kopi saya kopi. Apa bilang? Enggak salah makan. Oh salah makan. Lu lain kali makan Makanan apa? orang atau makanan hewan? Makanan orang. Salah makan. Makanan orang. Kayaknya sembarangan kali. Punya orang diambil gitu. Bukan. Salah. Dia salah makan. Ya kalau menurut dari awalnya sih teh katanya dari Cina. Jenderal lagi perang, masak air putih, masak air bukan biar matang ya, masak air. Kejatuhan daun. Daun waktu itu belum tahu itu daun teh. Masak warnanya kuning, diminum enak. Itu awalnya katanya. Nah kalau untuk ke Indonesia itu tadi si Andreas bawa. Itu juga dulu tidak mempedulikan hanya sebuah tanaman hias. Nah itu yang tadi Bapak bilang hampir jam 5 ya 16.84. Kalau menyebarnya hampir setengah 7. Iya 18, 24, 25, 26, 27 tuh kan mulai tuh itu habis menyebar berhenti karena maghrib kan 18, 26 maghrib itu petani teh pada wudhu semua. Dan sampai sekarang penghasil teh terbesar
teh itu tidak hanya diminum, sampai banyak teh yang bisa untuk dinikahi. Teh Nunung, Teh Yani, sampai ke Garut jadi penyanyi Teh Mulan Jamila. Ya kan? Di situ terus berkembang. Nah, sampai apakah dengan adanya teh itu masa tidak bisa lebih mengembangkan lagi? Sampai negara tetangga kita sudah mengembangkan beberapa teh. Padahal di Indonesia dari dulu sudah jadi nama grup lawak sampai jadi bahan lawakan. Harusnya kenapa tidak seperti itu? Malah kopi kayak warkop DKI. Kenapa tidak ada warteh? Kan gitu kan, maksudnya kita juga harus mengembangkan teh itu. Sampai bank pun sekarang menggunakan teh. Ada teh tarik tuh, bisa tarik tunai, bisa tarik biasa. Iya, kan sama itu. Maksudnya kenapa tidak seperti itu? Apakah kenapa grup lawak tidak pakai warteh? Warkop udah ada. Maksudnya kita sama-sama, bukan kita mau menghilangkan kopi, tapi kita sama-sama harus maju ya. Iya, jangan terlalu maju, nanti ibu-ibu kegencet. Kita di sini aja. Ya dari situ makanya apalagi generasi muda sekarang ini kan, apakah tidak bisa? Tadi saya ngobrol sama Bapak, kalau alkohol kan ada pembuatnya bartender, kalau kopi barista, artinya kalau di teh kan cuma ada tester tea, Pak ya. Tester itu kan cuma bagian nyoba, berarti bukan pembuat. Nah, Bapak bilang kalau pembuat gimana kalau jadi baristi? Ya tea-nya teh kan baristi. Takutnya pandangan orang teh dibarisin, diminum enggak kan gitu. Ya mungkin dari teman-teman kan bisa Om Aris nanti apa nih yang enak disebut. Kita dari kecil sama teh itu udah deket banget. Di Jepang, di Cina tuh minum teh udah sedikit banget tuh. Ada upacaranya lagi. Kita dari kecil aja sampai minum tuh habis main bola aja teh selodong namanya tuh kalau gelas tuh. Malah kadang-kadang tetangga saya itu yang dari Arab malah ngumpulin teh basi, anaknya dimandiin pakai itu, katanya biar besar, katanya gitu. Iya itu saya lihat sendiri Om Aris. Tuh Pak, katakan ada pengaruh tuh. Oh iya. Anak yang mana Bang? Anak Honda. Ya itu tetangga. Ya ponakannya dimandiin pakai itu. Katanya bisa. Nah, teman saya itu sampai pernah mengikuti menggunakan resep itu pada datang. Jadi katanya pakai teh basi, bangun tidur, dikucak tuh pakai itu. Tapi nggak besar-besar. Saya cek 100 limiti. Wah salah ambil nih. Begitu. Nah, maksudnya kita kalau dengan teh tuh sebenarnya begitu akrab banget deh dari kecil udah. Dulu nenek saya nih punya teko nih Pak. Tekonya masak teh itu ada jaketnya Pak. Jadi biar hangat terus tehnya. Ada kayak sarungnya tuh. Kalau sekarang kan dispenser yang disarungin tuh, ya kan, disarung. Nah itu dulu tekonya nenek saya disarungin, anget terus. Sampai kakek saya bawa teko ke dokter, ini anget terus nih. Begitu dekatnya kita dengan teh. Nah sekarang kenapa kita tidak bisa memanfaatkan teh ini tidak hanya nasional bahkan mendunia, begitu. Nah jadi ya itu saja yang bisa saya berikan. Mungkin ini lagi ada ahlinya yang lebih dalam. Karena dia di perusahaan teh itu hampir 15 tahun dikunciin di gudang teh.